Terima kasih kepada Pastor Henry dan staf gereja yang sudah mengundang saya. Nama saya Ongki Hananto. Saya tinggal di Australia dan sekitar berapa puluh hari pulang ke Indonesia. Dan selalu gembira kalau Pastor Henry undang saya untuk berbicara di gereja yang bagus ini. Saya kenal beliau sejak masih pelayanan di Hayam Wuruk Hotel, apa itu namanya Pak? Mercure Hotel, banyak tahun yang lalu. Banyak saudari-saudari itu masih kecil-kecil, sekarang tetap melayani Tuhan, puji Tuhan. Mari tampilkan. Hari ini saya mau bicara tentang doa Musa. Doa Musa. Life is short, hidup ini singkat. Life is hard, hidup ini sulit. Give God praises. Beri hormat, beri pujian kepada Tuhan. Mazmur 90 ayat 1, 2, 10 dan 12. Bolehkah saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bacanya bersama-sama? Ya, 1, 2, 3. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-menurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tiap makhluk di dunia ini punya batas umur. Kura-kura kecil bisa hidup 30 tahun. Tapi ada kura-kura gede namanya Madagaskar tortoise bisa 190 tahun, hampir 2 abad. Anjing kecil 10 sampai 12 tahun lebih panjang umurnya dari anjing gede. Saya punya anjing Golden Retriever. Waktu saya pindah ke Australia, Golden Retriever ini umur 5 tahun, itu diadopsi oleh mamanya dia sendiri. Mamanya Golden Retriever saya, anaknya 13. Dibagi-bagi, ada yang mampir di luar negeri, saya terima satu, namanya Bravo. Waktu saya pindah ke luar negeri, tinggal di Jakarta di apartemen, nggak boleh piara anjing, diambil pulang. Umur 5 tahun. Kalau hitungan manusia, 1 tahun anjing itu 7 tahun manusia. Jadi umur 5 tahun, anjing saya umurnya udah sacapgo. Udah dewasa. Buaya, umur 100 tahun. Semut, kalau nggak dipites, itu bisa umur lama sekali. Tikus itu kalau nggak kena jebakan lem 2 tahun bisa hidup. Ada satu jenis lalat namanya mayflies. Waktu dia jadi kecebong di dalam air, anak laler, dia hidupnya bisa tahunan, 2-3 tahun. Begitu jadi lalat, kena angin, dia cuma hidup 1 jam. Tiap makhluk hidup punya umur sendiri-sendiri. Mazmur 90 mengajar 2 hal. Nomor 1, hidup ini singkat. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. 70, 80. Ingatkah saudara, perjalanan hidupmu belum lama, masih remaja, masih nengok-nengok noni-noni, masih naik motor, naik sepeda, tiba-tiba sudah jadi dewasa, tiba-tiba anak-anak panggil tante, tante, dulu panggil enci, sekarang dipanggil tante. Di Singapura saya paling kesel, sebab kalau ketemu sama encim-encim umur 80 tahun,
Dia panggil saya uncle. Waduh, saya dipanggil om sama cim-cim 80 tahun. Saya mesti panggil dia apa? Anak-anak saya yang tahu, dia bilang kalau di Singapura, papa dipanggil uncle sama cim-cim umur 80 tahun. Jangan panggil dia noni, katanya. Tapi panggil dia juga auntie. Ya. Bapak dan Ibu, hidup ini singkat. Masa 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Hidup manusia seperti rumput. Pagi kembang, sore layu. Berapa umur kita? Kalau dalam umur kita 25 tahun, itu sudah hidup 9.125 hari. Kalau umur 66 tahun, udah 24.090 hari. Kalau umur udah Ciseu, udah Lahue, itu jalani hidup udah 27.375 hari. Ada orang yang mengibaratkan hidup kita dengan jam, 24 jam. Jadi dia bilang kalau umur 20 tahun, itu baru jam 11.35. Masih pagi, masih seger. Kalau umur 30 tahun, itu udah jam 1:45. Udah siang, udah panas. Kalau umur 40 tahun, itu udah jam 4 sore. Kalau umur 50 tahun, itu udah jam 6.30. Wih, waktu umur 60 tahun, itu sudah jam 8.45. Tadi barusan lewat Dunia Dalam Berita. Waktu umur 70 tahun, itu udah jam 11 malam. Kalau umur 80 tahun, itu udah jam 11:45 malam. Umur 85 tahun, itu udah jam 12 kurang 5 menit. Dikit lagi, teng, teng, teng. Nomor 1, hidup ini singkat. Nomor 2, Musa bilang, hidup ini susah. Hidup ini susah. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Singkat. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Serta berlalunya terburu-buru dan kami melayang lenyap. Hidup udah susah, tambah lama tambah susah. Saya ngobrol sama banyak orang, mereka bilang bisnis susah. Saya ngomong sama anak sekolah, mereka bilang om sekolah susah. Saya ngomong sama sinyo-sinyo, mereka bilang om cari noni-noni sekarang susah. Semua serba susah. Dulu saya paling doyan makan mie ayam. Saudara sebut mie ayam yang terkenal di Jakarta. Saya udah cobain. Mie alok, mie alip, mie encim, mie tan, mie Medan, mie Siantar. Dulu mie di Jalan Orpa itu 20.000. Kemarin saya ditraktir makan mie Orpa. Saya bilang nggak salah, satu porsi yang isi daging ayam sama daging babi cepeceng. Dulu saya beli gado-gado di Taman Sari, itu gado-gado paling enak menurut saya. Karena di Australia saya suka gado-gado, gado-gadonya kurang ajar saudara. Masa gado-gado pakai wortel? Karena di Australia nggak ada labu dan sebagainya, susah. Pakai wortel terus pakai daun, nggak ada daun bayam, dia pakai daun kale. Nah, Bapak dan Ibu, kita susah cari daun kale. Gado-gado Taman Sari, saya nggak ingat dulu 20.000 kali. Kemarin 65.000 katanya. Makan saya sama ayam goreng, saya rakus 2 ayam goreng. Sama tahu, sama tempe nggak pakai nasi. Hampir 200.000. Hidup ini susah, cari duit susah, dagang susah, PHK banyak. Mau naik taksi, mahal. Jalan kaki deh. Jalan kaki kesandung-sandung trotoar bisa jatuh. Naik mobil, parkir mahal.
sakit, mahal, ikut asuransi, BPJS, nunggu lama, bayar asuransi yang privat, mahal. Kalau ikut asuransi yang namanya Bupa, orang seumur 70 tahun, bayarnya sudah $8.500 satu tahun. 8.500 tuh berapa ya? Berapa Matthew? Mana Matthew? $8.500. Banyak banget. 100 sekian juta. Saudara, di YouTube ada satu film. Satu anak perempuan bikin YouTube. Dia bikin YouTube untuk bunuh diri. Betul-betul dia bikin. Jadi dia udah bikin YouTube atau TikTok atau apa yang kemudian di live, di stream live, di seluruh proses bunuh diri dia kasih lihat. Dan dia tulis sebuah catatan. Kenapa dia bunuh diri? Karena hidup ini susah. 3.600 tahun yang lalu Musa sudah bilang, hidup ini singkat, hidup ini susah. Jalani hidup singkat dan jalani hidup susah, kita mesti punya pegangan. Kita mesti punya rumus, teori, bagaimana kita bisa jalani hidup yang singkat dan hidup susah. Apa rumusnya? Apa sih rumus? Gini, rumusnya kalau Bapak dan Ibu naik bis, turun dari bis, rumusnya turun kaki paling kuat. Itu rumusnya. Jangan salah, jangan turun bis kaki yang paling kakak kuat bisa limbung. Jadi rumus bis, turun bis kaki paling kuat. Bagaimana rumus untuk hidup singkat, hidup susah? Apa aturannya? Apa yang namanya kaki kuat turun dulu? Ayat 10 bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Aturannya, jika Bapak dan Ibu dan saya dan semuanya mau jalani hidup singkat, hidup susah secara bijaksana, maka kita harus punya hati yang bijaksana. Bagaimana punya hati yang bijaksana? Kata Musa, hitung hari-hari. Hari-hari yang kita lalui. Dengan menghitung hari-hari yang kita lalui, maka hidup kita bijaksana, maka kita bisa punya rumus untuk hidup sekalipun hidup ini singkat, sekalipun hidup ini susah. Very clear. Menghitung apa Musa? Menghitung bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Menghitung bagaimana hidup kita di hadapan manusia. Dan saya ingin cerita dua cerita. Ini namanya yang kanan Susan Herzog, umur 18 tahun, malam tahun baru, dia mengendarai mobilnya mau pulang. Di tempat lain, di sebelah kiri, ada Kevin Turnell. Kevin Turnell ini 17 tahun, lagi minum di bar. Sesudah mabok-mabokan, dia bilang sama temannya, ngai pulang dulu ya. Temannya bilang, lu mabok lo, jangan nyupir. Dekat. Jadi dia nyupir, si Kevin nyupir mobilnya. Kevin Turnell ini nyupir mobilnya, tabrakan dengan mobilnya Susan Herzog. Tabrakan fatal, Susan Herzog mati di tempat. Jadi perkara pengadilan, orang tua tuntut. Di pengadilan, anak 17 tahun nggak bisa dihukum waktu itu. Jadi anak 17 tahun itu mestinya bebas. Tapi koran itu bicara tentang peristiwa ini. Zaman dulu seperti kita TikTok gitu ya, YouTube itu kurang ajarnya anak, bikin mati orang dan sebagainya. Akhirnya hakim putuskan kepaksa dihukum. Hukumnya apa? Hukumnya nggak bisa dipenjara, dia masih di bawah umur. Jadi hukumnya setiap hari Jumat dia mesti ambil cek, tulis cek pakai nama sendiri $1. Kemudian cek ini dia mesti antar ke rumahnya si Susan Herzog, ketok pintu, ketemu papinya Susan Herzog,
Tante, antar $1. Saudara, ini hukuman amat berat. Karena setiap kali dia ketemu sama si om, sama si tante, setiap hari Jumat, dimaki-maki dia. Dia alami penderitaan, lu kurang ajar lu bunuh anak gua lu. Sesudah beberapa hari Jumat, dia nggak datang. Nggak tahan. Dan akibatnya harus dipenjara. Ini kisah yang pertama. Tidak ada pengampunan. Saya mau sampaikan cerita kedua. Ini anak kecil, 8 Juni 1972, dia punya kampung dibom oleh pesawat Amerika. Anak perempuan ini umur 9 tahun, namanya Kim Puk. Kim Puk ini lari karena rumahnya terbakar, bajunya terbakar, bom napalm, bom api. Dia lari dan dia teriak, too hot, too hot, too hot, panas, panas, panas. Ada wartawan foto. Foto ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, menjadi berita yang seluruh dunia lihat. Menang hadiah Pulitzer. Anak perempuan telanjang, badannya luka kebakar, too hot, too hot. Kim Puk kemudian dirawat oleh pemerintah Vietnam komunis. Kok mau ya pemerintah rawat? Karena jadi bahan propaganda. Jadi dirawat, kemudian baik-baik. Dan ada satu pilot di Amerika. Pilot ini namanya John. Pilot ini yang bom. Waktu berita itu menyebar, pilot ini merasa sangat terpukul. Sebab sebelum dia terbang, dia tanya sama intelijen, itu kampung ada orang nggak? Intelijen bilang nggak ada orang. Benar nggak ada orang sipil, nggak ada. Itu gudang senjata Vietcong. Jadi dia bom. Waktu dia bom, dia lihat foto itu, dia bilang astaga, jadi itu kampung ada orang. Dia merasa sangat terpukul, dia merasa menyesal sekali. Dia kemudian berhenti jadi tentara, dia kemudian hidup kacau, mabok-mabokan. Kemudian satu waktu dia ditangkap oleh Tuhan. Terima Tuhan Yesus, masuk sekolah Alkitab, jadi gembala, jadi pendeta. Tapi semasa hidupnya, foto tadi itu dia selalu terbayang-bayang. Setiap tidur dia terbayang-bayang. Nah, sekarang cerita Kim Puk. Kim Puk itu kemudian jadi besar, dia kemudian pindah ke Kanada, dia kemudian jadi Kristen, dia melayani Tuhan, dia dapat gelar doktor ilmu hukum, kemudian jadi duta besar UNESCO, dia keliling ceramah-ceramah tentang kekejaman perang. Dalam perjalanan hidup, Kim Puk mengampuni. Dia mengampuni siapa aja yang bikin hidupnya susah. Dia selalu ngomong di koran, dia tidak sakit hati, dia tidak marah. Dia mengampuni. Nah, satu hari Kim Puk sedang memberikan ceramah di Vietnam Memorial di kota Washington, di Amerika Serikat. Waktu dia memberikan ceramah selesai, panitia datang bisik-bisik. Kim Puk, ada satu pria nangis-nangis mau ketemu kamu. Kim Puk bilang siapa? Dan dia ketemu dengan John Plummer, pendeta dulu pilot yang bom dia. Waktu ketemu, John Plummer ketakutan. I'm sorry, dia bilang. Kim Puk samperin dia, kemudian dipeluk sama Kim Puk, kemudian dicium sama Kim Puk, cium pipi kiri, cium pipi kanan, cipika. Kim Puk bilang, I forgive you. Dia memberikan pengampunan. Kisah pertama adalah satu hidup tanpa pengampunan. Ini anak datang buka pintu, kurang aja lu, bunuh anak gua bikin lu lebih susah lu. Kisah kedua, mengalir pengampunan. Dua reaksi berbeda, dua kisah yang bisa mengisi hati kita. Periksa hati saudara, bagaimana hidup kita dalam pandangan Allah. Bagaimana hidup kita dalam pandangan manusia. Jujur, bagaimana saya di depan Tuhan dan bagaimana manusia melihat saya.
Sebab supaya hati kita bijaksana, dan besok-besok kita jadi lebih bijaksana. Nomor 1, urusan pengampunan. Nomor 2, Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkan syukur. Saudara, kalau saudara batuk, sekarang banyak influenza A, ya, hati-hati. Kalau saudara batuk, saudara jangan bilang begini, oh pendeta suruh ucapin syukur tuh, Tuhan terima kasih saya, batuk, bukan gitu. Maksudnya ucapan syukur, Tuhan sekalipun saya batuk, saya bersyukur. Itu namanya ucapan syukur. Kalau saudara nggak punya duit, jangan bilang Tuhan, Aing nggak punya duit, Aing bersyukur Tuhan, haleluya, Aing nggak punya duit. Bukan. Tapi saudara bilang sekalipun Aing nggak punya duit, Aing tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa sih mesti bersyukur? Bersyukur itu tiap minggu bisa dikhotbahin. Tapi sebetulnya untuk mengerti apa itu bersyukur, itu perlu kita masuk sedikit lebih dalam hidup kita. Kenapa bersyukur? Kita bersyukur karena hidup ini mujizat. Saudara ada di sini, itu mujizat. Saudara keluar dari rumah, naik mobil kemari, naik lift tingkat 5, duduk di sini ketemu sama Pak Henry. Pak Henry memberkati saudara, itu mujizat. Sebab apa saudara? Saudara nggak tahu waktu saudara keluar rumah, iblis lagi lihat saudara udah merancangkan satu peristiwa, saudara ditabrak sama kereta KRL. Tapi Tuhan mengirim malaikatnya dan jaga. Saudara nggak tahu. Saudara nggak tahu. Saudara datang mari, Pak Henry, apa kabar? Hidupmu mujizat. Saya punya staff di sekolah Alkitab namanya Cynthia. Dia masuk rumah sakit karena dia operasi. Sesudah operasi, dia pakai selang ICU, di ICU selang oksigen. Saya ketemu sama dia bilang sama saya gini, Bangki bayarnya gimana nih? Saya tenang deh, jangan pikirin. Yang penting tarik nafas, buang nafas. Bagaimana? Enak? Enak, pakai oksigen. Waktu bayar saya kaget juga saudara. Waktu itu sewa oksigen sehari Rp400.000. Kalau umur saudara 50 tahun hari ini, maka saudara utang sama Tuhan, terima oksigen, semua bisa napas, 1, 2, 3, kita tarik napas. Ada yang pakai oksigen? Nggak ada. Kalau saudara umur gocap, hari ini saudara utang sama Tuhan sebanyak 7.300.000.000 rupiah. Saudara utang 1 apartemen 4 ruangan penthouse, itu oksigen saudara. Mertua adik saya seminggu 2 kali cuci ginjal di RSPI. RSPI Pondok Indah mahal. Cuci ginjal tiap sekali. Dia kalau mesti cuci ginjal selama 75 tahun, 11.700.000.000. Saudara ada yang cuci ginjal di sini? Saya rasa saudara semua sehat. Yuk semua utang loh sama Tuhan. 11 miliar loh. Saya punya ponakan, bukan ponakan lah. Saya punya ipar, punya ponakan. Anak kecil, batok. Mamanya bawa air panas mendidih, mau dikasih fix. Supaya nih anak bisa gitu ya, supaya lega batoknya. Apa daya, ketumpah tuh air, kena tangannya nih anak. Jadi anak ini melepuh, waduh, tangannya satu tangan melepuh. Ini anak perempuan. Mamanya bilang kalau anak perempuan tangan cacat, kesian nih anak. Jadi diobatin, kulit yang hilang itu 5 kali 10 cm. 5 kali 10 cm nggak gede saudara. Dia berobat ke Singapura, balik lagi berobat lagi ke Singapura. Kalau saya mau pulang Australia, dia pesen koyo dari Manukah. Itu dari New Zealand, suruh tempel katanya bisa sembuh. Dan dia habis uang banyak sekali. Sekarang saya hitung kasar aja, kulit 5 kali 10 cm.
5 kali 10 yang luka. Saudara punya kulit, itu jumlahnya 2 meter persegi. Kalau saudara mesti bayar ongkos kulit sehat, saudara 92 miliar rupiah. Jangan main-main, saudara. Kulit saudara 90 juta rupiah, saudara. Saudara punya setengah dari kota Depok di kulit saudara. Kalau umur saudara 60 tahun, saudara mesti bayar alat bantu napas, alat cuci ginjal, alat pacu jantung, alat pelancar peredaran darah. Dan Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus bilang, bayar! Saya percaya semua bangkrut, saudara. Sehebat-hebatnya, sekaya-kaya apapun saudara, saudara hebat. Jadi belajar bersyukur. Tuhan terima kasih. Bisa napas enak. Ada orang gak bisa napas, saudara. Saudara pagi-pagi keluar air mata, saudara mesti kamsyah, ada air mata. Bangun tidur mata basah. Ada orang gak ada air mata, saudara. Kalau dia tutup mata, matanya lengket, gak bisa dibuka lagi. Jadi perlu satu alat, satu obat ditetesin. Setiap hari dia mesti tetesin. Bersyukur, bisa napas, bisa jalan, bangun tidur, gak goyang. Tuhan baik, saudara. Pernah lihat, ini kulit. Saudara pernah lihat orang buta? Sini ada satu anak perempuan namanya Gracie Evivania. Mungkin ada yang masih saudara ingat, dia nyanyi, walau ku tak dapat melihat. Dia nyanyi lagu itu ya. Semua rencanamu Tuhan, hatiku tetap memandang kepadamu. Saya kalau dengerin lagi diam-diam dia nangis, terus saya lihat matanya begitu buta-buta dia nyanyi, kalau walau ku tak dapat melihat, hati suka menangis, saudara. Imannya luar biasa. Imannya luar biasa, saudara. Saudara kalau lihat orang-orang buta berkumpul, nyanyi, saudara nangis. Sebab apa mereka nangis? Celiklah matanya, cerita nyanyi Bartimeus. Tuhan Yesus ketemu Bartimeus. Tuhan Yesus jamah Bartimeus. Mata buta terbuka. Ada lagunya, celiklah matanya, celiklah matanya. Ini orang-orang buta, matanya terbuka, celiklah matanya, celiklah matanya. Bertahun-tahun mereka berdoa, minta dicelikan matanya. Tetapi tidak ada mujizat, tapi mereka bisa menyanyi dengan bersyukur. Saudara semua mata terbuka, pernah gak bilang terima kasih sama Tuhan? Tuhan saya masih bisa lihat loh Tuhan. Saya bisa bedain loh, uang 50.000 sama uang 100.000 saya bisa bedain. Kamsyah sama Tuhan, mata saudara sehat, sehat, bisa berdiri dengan baik, bisa makan, pulang dari sini makan takwa baso, makan rujak Shanghai. Saudara bisa lakukan banyak perkara besar, kamsyah sama Tuhan. Kita bersyukur karena nih Bartimeus, orang buta, dicelikan matanya. Itu orang-orang buta yang saudara lihat ini, penyanyi-penyanyi buta nyanyi, celiklah matanya, celiklah matanya. Imannya lebih besar dari iman kita. Mengapa bersyukur? Karena kita masih hidup. Hidup ini mujizat. Nomor 2, kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan perintahkan kita bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mesti bersyukur, saudara. Tuhan mau kita bersyukur. Gampang apa susah? Nggak gampang. Karena kita lupa. Kita take it for granted untuk mengucap syukur. Diajarin tiap minggu, tapi kita lupa. Kita perlu bersyukur karena kita sehat. Kita perlu bersyukur karena kita punya nafas lega. Kita perlu bersyukur turun dari tempat tidur, kita bisa turun lancar. Bersyukur sebentar pulang, di bawah tudung saji saudara ada makanan. Bersyukur di dompet saudara ada duit. Bersyukur kalau saudara mengidam siomay, saudara masih bisa beli siomay. Masih ada tukang jual siomay. Di Australia nggak ada tukang jual siomay, saudara. Bersyukur bahwa lemari saudara ada isi. Bersyukur meskipun hidup ini susah, belajar bersyukur. Itulah sebabnya bersyukur diperintahkan namanya korban syukur. Sebab seringkali ada korban. Ini ayam lagi ngobrol sama babi, saudara.
Ayam bilang begini, bos kita baik ya. Kata babi, oh bos baik. Ya kita tiap hari dikasih makan. Iya kata ayam, baik banget ya. Nih bos mau sejid nih, mau ulang tahun. Nanti dia habis pulang dari gereja or church dinyanyiin. Kalau habis bulan dinyanyiin sama gereja or church. Nanti sampai di rumah kita rayain dia ulang tahun. Babi bilang boleh, kita boleh rayain. Ayo dah kita nyumbang ya, kata si ayam. Saya nyumbang telur katanya. Saya nyumbang telur buat kasih bos kita pesta ulang tahun. Oh ya kata babi. Kalau saya nyumbang apa ya? Oh kalau you gini deh, you bikin kaki babi kecap, terus you bikin babi panggang, terus you bikin itu samcan tuh perut babi yang kriuk-kriuk. Babi bilang, enak di lu nggak enak di gua dong. Kamu kasih telur, bikin mata sapi, babi kasih babi panggang, babi kecap, dendeng abon babi nggak enak di sini, di situ ya enak. Ada situasi di mana kita nggak bisa bersyukur. Ada keadaan di mana susah untuk bersyukur. Tapi Tuhan perintahkan tetap bersyukur. Firman Tuhan hari ini sederhana. Pemain musik maju ke depan. Firman Tuhan sederhana. Hidup ini susah, hidup ini singkat. Tuhan bilang, ajarlah kita, ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami bijaksana. Gimana bijaksana? Nomor 1, hidup dengan pengampunan. Nomor 2, hidup dengan bersyukur. Kenapa mesti bersyukur? Hidup ini ajaib, hidup ini mujizat, dan Tuhan perintahkan kita bersyukur. Hidup ini singkat, hidup ini susah. Jalani dengan bijaksana, bersyukur.